تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah membimbing kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka melakukan amal soleh, mulai dari salat subuh berjamaah, zikir ba'da subuh, lalu kemudian duduk di dalam majelis ilmu sampai terbitnya waktu syuruk. Ini semua kebaikan-kebaikan yang apabila diterima oleh Allah maka akan menjadi sebab kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga amal saleh yang kita lakukan diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah. Pagi hari ini saya tertarik untuk menyampaikan sebuah tema kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Jadi salah satu sifat yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah bersifat kasih sayang. Sehingga wajar jika dalam Quran pertama yang akan kita dapati dari sifat Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Panjenengan buka Al-Quran surah pertama, surah Al-Fatihah. Pertama Allah menyebutkan sifat dari sekian banyak sifat Allah, nama dari sekian banyak nama Allah. Pertama yang disebut oleh Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang berasal dari akar kata rahmat. Padahal Allah memiliki sifat Al-Malik, ya, maha merajai, kemudian Al-Jabbar, Al-Muntaqim, maha mengazab. Tetapi dari sekian banyak sifat-sifat kekuasaan, sifat otoritas, sifat bisa menguasai dan sebagainya, bisa mengazab, Allah lebih memilih untuk menyebutkan pertama adalah sifat kasih sayang. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa meskipun kita ini memiliki otoritas untuk menghukum, memiliki otoritas untuk marah, untuk menguasai, tetapi tetap yang harus ditonjolkan adalah sifat kasih sayang. Sehingga ketika kita marah, marahnya penuh dengan kasih sayang. Ketika kita menghukum, hukumannya pun juga penuh dengan kasih sayang. Ketika kita berpuasa dengan penuh kasih sayang. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, irham man fil ard yarham man fis sama. Kamu berkasih sayang kepada orang yang di bumi, maka yang di langit akan berkasih sayang kepada engkau. Tidak ada manusia yang sifat kasih sayangnya sangat luar biasa melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji sifat kasih sayang beliau dalam Quran surah At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, azizun 'alaihi ma 'anittum, dia merasa berat kesusahan yang menimpa kalian. Jadi ketika ada musibah yang menimpa kaum muslimin, orang yang paling merasakan keberatan, kesusahan atas musibah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau kita mengaku pengikut Rasulullah, kita akan merasa berat hati, susah hati ketika kita melihat saudara-saudara kita sesama muslim yang sedang ditindas oleh orang-orang Israel di Palestina, jemaah rahimakumullah. Bahkan Nabi mengatakan, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslim, bukan golongan kami yang tidak peduli kepada urusan orang muslim. Kalau kita tidak bisa membantu mereka dengan materi, paling tidak kita mendoakan mereka. Insya Allah Bapak Ibu, besok subuh ya kita akan melakukan kunut nazilah. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah memberikan ketabahan, kesabaran dan kemenangan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya masih menyebut tentang sikap Rasulullah. Kata Allah, harisun alaikum. Harisun alaikum, dia amat sangat peduli kepada kalian. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang beriman dia amat sangat rauf, lembut, rahim, berkasih sayang. Jemaah rahimakumullah ya. Jadi tidak ada yang paling sayang kepada kita sebagai orang beriman ya, melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis menyebutkan tentang hal tersebut. Pertama ya, ini bukti-bukti kasih sayang Rasulullah kepada orang beriman, kepada umatnya. Pertama, ketika Rasulullah SAW ditolak dengan cara yang kasar dan dizalimi saat beliau datang ke negeri Taif untuk berdakwah ya. Beliau ditolak dengan cara yang kasar, dilempari kotoran, dilempari dengan batu. Apa yang keluar dari lisannya Rasulullah? Doa, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah tetap mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Kalaupun mereka tidak dapat hidayah, Rasulullah berharap anak cucu mereka mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang menyekutukan Allah di negeri Taif. Jadi dalam keadaan marah, hatinya disakiti, fisiknya dizalimi, jemaah rahimakumullah, biasanya orang akan marah, akan keluar kata-kata kotor, doa-doa yang jelek, tapi tidak dengan Rasulullah. Nah, ini membuktikan bahwa Rasulullah itu punya sifat raufur rahim, kasih sayang yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih agar umatnya diberikan kesempatan untuk bertaubat dibandingkan dijadikan bukit Shafa itu sebagai emas, lalu kemudian setelah itu apabila ada yang tetap kafir, Allah akan mengazab mereka. Ceritanya waktu itu orang kafir menantang Rasulullah, wahai Muhammad, jika engkau nabi dan rasul, jadikan bukit Shafa itu emas sehingga kami menjadi orang-orang yang kaya, kata mereka. Kata Rasulullah, kalau aku bisa menjadikannya sebagai emas, apakah kalian beriman kepadaku? Iya, kami akan beriman kepada engkau. Nabi berdoa kepada Allah. Setelah itu malaikat Jibril turun menyampaikan dua pilihan dari Allah. Wahai Muhammad, Allah menyampaikan dua pilihan. Pertama, Allah menjadikan bukit Shafa sebagai emas, tetapi siapa yang tetap kafir setelah itu, Allah akan mengazab dengan azab yang sangat pedih, belum pernah ditimpakan kepada umat sebelumnya. Tetapi apabila bukit Shafa itu tidak dijadikan sebagai emas, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat. Dengan kasih sayangnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku memilih yang kedua. Jadi Nabi sangat sayang kepada umatnya. Kemudian
Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, setiap waktu pagi Rasulullah selalu mendoakan umatnya. Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Subhanallah. Jadi di waktu pagi orang yang pertama kali ingat kepada kita, mendoakan kita adalah Rasulullah SAW. Ya. Makanya setiap waktu pagi jangan tinggalkan waktu pagi dan jangan sia-siakan waktu pagi. Isilah waktu pagi dengan ibadah kepada Allah sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan. Siapa yang mengisi waktu paginya dengan ibadah kepada Allah, maka waktunya akan diberkahi mulai dari pagi sampai sore. Kemudian yang keempat, jamaah rahimakumullah, Rasulullah mendoakan umatnya dalam setiap sholat. Bayangkan, setiap pagi Nabi mendoakan kita sebagai umatnya. Setiap sholat pun beliau selalu mendoakan umatnya agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang sangat masyhur disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban bahwa Nabi SAW pernah bercanda dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Aisyah melihat Nabi sangat bahagia. Lalu Aisyah mendekati Nabi dan Aisyah berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha li. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku. Maka Nabi kemudian berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang lalu maupun yang akan datang, yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, maka kemudian Aisyah bahagia dengan doa tersebut sampai kepalanya jatuh ke pangkuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking bahagianya, tertawa bahagia, Bapak Ibu. Kemudian jemaah rahimakumullah, Nabi bertanya, wahai Aisyah, ayasurruki du'ai, apakah doaku membuat kamu bahagia? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak bahagia dengan doamu? Subhanallah. Ini suami yang soleh, istri yang solehah. Suami yang soleh itu ketika mendoakan keluarganya, yang paling utama diminta bukan harta, bukan kesehatan, bukan panjang usia, tetapi ampunan Allah. Karena enggak ada gunanya harta yang banyak kalau tidak mendapatkan ampunan Allah. Makanya doa kita untuk orang tua itu bukan doa supaya panjang umur, supaya sehat selalu, buatan. Doanya Rabbil firli wali walidayya, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bahagia. Kata Nabi, engkau bahagia dengan doaku ini? Kata Aisyah, iya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Demi Allah, sesungguhnya doa ini juga aku berikan kepada umatku setiap aku sholat, kata Nabi. Jadi setiap sholat beliau berdoa kepada Allah agar umatnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, orang yang paling peduli kepada keselamatan kita itu ternyata An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pernah menangis karena memikirkan nasib umatnya di akhirat. Jadi waktu Nabi membaca surah Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, banyak di antara manusia yang telah sesat. Kemudian siapa yang mengikuti aku, kata Nabi Ibrahim, fa innahu minni, mereka bagian dari aku. Tetapi siapa yang durhaka kepada aku, fa innaka ghafurur rahim, engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi ketika membaca doanya Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk, jika engkau mengadab mereka ya Rabb, kata Nabi Isa, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim,
Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi menangis sambil berkata, ya Rabb ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari, Bapak Ibu. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril. Sebenarnya Allah maha mengetahui. Wahai Jibril, kamu turun temui Muhammad, tanya kenapa dia menangis. Kemudian malaikat Jibril pun turun, Bapak Ibu, bertanya bagaimana menangisnya Rasulullah SAW. Setelah sampai, malaikat Jibril bertanya, wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan pesan kepadamu, kenapa kamu menangis? Dan dia maha mengetahui, kata malaikat Jibril. Kemudian Nabi SAW berkata, Allah maha mengetahui, aku menangis karena memikirkan umatku di akhirat, bagaimana nasib mereka. Kemudian, baiklah aku akan sampaikan kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa aku akan ridha kepadanya dan kepada umatnya, dan aku akan mengampuni umatnya selama mereka tidak syirik kepadaku. Maka kemudian malaikat Jibril menyampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, menangis bukan karena urusan pribadinya. Nabi menangis bukan karena urusan keluarganya. Nabi menangis karena memikirkan nasib umatnya. Nah, kemudian yang keenam, jemaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan umatnya yang tidak pernah bertemu dengan beliau tapi beriman kepada beliau. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah untuk kita semua. Kata Nabi ketika beliau berjalan dengan para sahabatnya, aku rindu saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Bal antum ashabi, tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Mereka saudara-saudaraku yang tidak bertemu denganku, tidak melihat wajahku, tetapi mereka beriman kepadaku. Subhanallah. Kita dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, jemaah rahimakumullah, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya adalah beliau menyimpan satu doa mustajab demi umatnya di akhirat nanti. Setiap nabi dan rasul, Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW, itu memiliki satu doa mustajab. Ini khusus untuk mereka. Apapun yang mereka minta dengan satu doa itu pasti Allah kabulkan. Mau minta harta dikabulkan, meminta apapun dikabulkan oleh Allah. Kata Rasulullah, ada di antara mereka yang minta agar umatnya dibinasakan, Allah membinasakan. Seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi siapa lagi yang umatnya dibinasakan oleh Allah? Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam. Ada juga di antara mereka, kata Nabi, yang meminta harta, meminta kekayaan, kerajaan, Allah memberikan kepadanya, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, Nabi Sulaiman pernah berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Ya Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada orang-orang setelah aku. Allah kasih kerajaan sehingga raja yang paling kaya, yang paling besar kerajaannya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Sedangkan aku, kata Nabi, aku punya juga satu jatah doa yang mustajab. Aku tidak minta di dunia, kelak aku akan minta di akhirat agar semua umatku mendapatkan ampunan dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Bapak Ibu. Ya. Jadi Nabi itu rela mengorbankan, tidak memakai satu doanya di dunia, beliau simpan-simpan, beliau sayang-sayang doa itu demi kita umatnya di akhirat agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bentuk kasih sayang Rasulullah kepada orang beriman. Makanya wajar jika Allah mengatakan alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang beriman, maka Rasulullah itu punya sifat rauf, lembut, rahim, berkasih sayang. Nah, apalagi kepada keluarganya, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kasih sayang
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya. Terkadang ada orang itu sayang kepada orang lain tetapi tidak sayang kepada keluarganya. Nah, kita bisa mencontoh beliau Bapak Ibu bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada keluarganya sangat luar biasa, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada cucunya. Nabi begitu memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada mereka. Karena memang keluarga itu orang nomor 2 yang paling berhak mendapatkan kasih sayang kita. Ketika Allah menyebutkan ihsan dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, itu kan Allah menyebutkan beberapa golongan yang berhak untuk mendapatkan ihsan kita, kasih sayang, kebaikan kita. Yang pertama disebut oleh Allah adalah orang tua. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah engkau berbuat baik, berkasih sayang kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua yang disebut oleh Allah adalah keluarga. Wabidil qurba, dan keluarga, orang yang ada ikatan kerabat dengan engkau. Sampai Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya, dan aku orang yang paling baik kepada keluargaku, kata Nabi. Artinya kita ini kalau ingin mengukur diri kita ini sudah jadi orang baik atau belum, sudah menjadi orang terbaik atau belum ya, maka lihat bagaimana muamalah kita terhadap keluarga kita. Kalau ada orang baik kepada temannya, baik kepada sahabatnya, itu belum tentu dia baik kepada keluarganya. Nah, dan belum manusia terbaik. Kalau kita baik kepada orang lain, kita ini masih belum dikatakan manusia terbaik. Ukuran manusia terbaik itu kata Nabi adalah ketika seseorang itu baik kepada keluarganya. Yang pertama, bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada keluarganya? Satu, Bapak Ibu, Rasulullah itu tidak pernah mempersulit istrinya dalam masalah makanan. Subhanallah, gak pernah mempersulit istrinya dalam masalah makanan. Coba kita, sudah berapa lama kita berumah tangga dan sudah berapa kali kita mempersulit istri kita dengan urusan makan. Nabi tidak pernah mempersulit istrinya dalam masalah makanan. Masalah makanan ini sedikit banyak kalau kita cerewet dalam masalah makanan, jemaah rahimakumullah, sedikit banyak itu akan merepotkan seorang istri, ya. Nah, maka Nabi itu sosok manusia yang makan apa adanya. Ketika Rasulullah pulang dari masjid setelah sholat subuh, Nabi zikir pagi. Setelah itu waktu syuruk Nabi sholat 2 rakaat, lalu kemudian beliau pulang, masuk ke kamar istrinya, ya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepada mereka, apakah kalian punya makanan? Kata Nabi. Jika mereka menjawab tidak ada, maka Nabi akan berkata, faidzan ana shaim. Udahlah kalau begitu aku akan puasa, kata Nabi. Jadi betul-betul tidak merepotkan, tidak mempersulit, jemaah rahimakumullah. Kemudian kalau Nabi meniatkan dirinya puasa, tapi istrinya udah terlanjur masak, maka Nabi akan berkata, wahai istriku, aku sekarang sedang tidak puasa. Subhanallah, ya. Kemudian ketika Nabi bertanya kepada mereka dan mereka menyebutkan menu makanan yang sangat tidak enak, lauk yang sangat tidak enak, maka Rasulullah SAW makan apa adanya dan tidak mencela makanan itu, bahkan boleh memujinya. Pernah Nabi bertanya, ada lauk apa kalian hari ini? Kata mereka, ya Rasulullah, di dapur tidak ada lauk apa-apa kecuali cuka. Apa kata Nabi? Seenak-enaknya lauk adalah cuka. Padahal cuka itu lauk yang paling tidak enak, ya. Cuka itu biasanya digunakan oleh orang Arab untuk melembutkan roti, dan itu sebagai lauknya orang-orang miskin pada saat itu, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi Nabi itu betul-betul tidak mempersulit istrinya dalam masalah makanan, ya. Di Indonesia ini saya pernah dapat cerita, ya, tokoh nasional, tokoh agama juga, tokoh negara yang cerita dari istrinya tidak pernah mempersulit
dalam urusan makan, tidak pernah cerewet dalam urusan makan, nggak pernah pilih-pilih, makan apa adanya. Gus Dur, ya, Gus Dur itu makan apa adanya, itu cerita dari istrinya, jemaah rahimakumullah. Nah, maka kalau kita mengaku ngikuti Rasulullah SAW, salah satu yang kita ikuti adalah kasih sayang beliau kepada keluarganya, yaitu tidak mempersulit istrinya dalam masalah makanan, makan apa adanya, ya. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, Rasulullah tetap berkata-kata lembut ketika istrinya sedang marah. Bayangkan, bisa nggak ditiru ini? Tetap berkata-kata lembut ketika istrinya sedang marah. Subhanallah, Nabi itu hampir-hampir tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pernah marah kepada istrinya. Ya, kalau tegas ada, tapi kalau marah, membentak itu tidak ada, hadirin. Bahkan ketika istrinya marah, Nabi tetap berkata-kata yang lembut, yang santun, walaupun istrinya marah di depan tamu. Jadi kan ceritanya dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, ya, ketika itu Nabi berada di rumahnya Aisyah. Nabi itu kan setiap hari akan menjatah istrinya, setiap hari akan menjatah istrinya. Jadi beliau hari ini di mana, misalnya hari Senin di rumahnya siapa, hari Selasa di rumahnya siapa, dijatah. Terkadang Bapak Ibu, ketika Nabi di rumahnya Aisyah, istri-istri yang lain datang ke rumah Aisyah berkumpul di sana. Kalau Nabi berada di rumahnya Zainab, maka istri-istri yang lain datang ke rumah Zainab berkumpul di sana, ya. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, ketika Nabi berada di rumah Aisyah dan istri-istri yang lain tahu bahwa hari ini jadwal Nabi di rumah Aisyah, ya, maka ada salah satu istri Nabi yang mengutus pembantunya untuk apa? Untuk mengirimkan makanan kepada Rasulullah di rumah Aisyah. Nah, waktu itu Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Padahal ketika itu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tamu, sahabat-sahabat Nabi, ya. Kemudian Aisyah mengambil makanan yang dikirim oleh pembantunya Zainab, lalu kemudian dibanting. Der. Nabi mendengar dan para sahabat mendengar ada suara piring yang dibanting. Coba itu. Ada tamu, istri panjenengan marah banting piring, gimana perasaan panjenengan? Ya, ketika ada tamu aja lembut, tapi setelah itu ya diganyang istrinya. Nah, maka saat itu Nabi SAW langsung ke dapur, ya, langsung ke belakang. Kemudian Nabi melihat piring jatuh, kemudian makanan berserakan. Jemaah rahimakumullah, akhirnya diambil piring yang terbelah dua itu, karena piringnya mungkin terbuat dari kayu atau apa, ya, diambil oleh Nabi, digabungkan lagi, lalu makanannya itu ditaruh lagi, diambil oleh Nabi. Setelah itu dibawa keluar, disuguhkan kepada tamunya. Apa kata Rasulullah? Makanlah, ibu kalian sedang cemburu, kata Nabi. Jadi Nabi tetap berkata-kata yang lembut, jemaah rahimakumullah. Nah, subhanallah. Jangan bayangkan, ya, rumah tangga orang soleh itu istrinya tidak cemburuan. Dan makanya saya kalau membaca hadis ini, saya takut nikah lagi. Saya baca hadis ini, ada hadis yang lebih mengerikan lagi. Bagaimana antar satu istri dengan istri yang lain itu saling cemburu. Padahal ini istrinya siapa? Istri Rasulullah, apalagi kita bukan Rasul, ya. Jadi Nabi itu pernah berkumpul dengan para istrinya, ya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi rata-rata tempat perkumpulan para istri Nabi itu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu memang jatahnya Aisyah hari itu, tapi istri-istri Nabi yang lain berkumpul termasuk Zainab. Saat Nabi masuk ke rumah Aisyah, ya, ternyata pertama yang dijulurkan tangan oleh Nabi adalah Zainab. Aisyah nggak terima. Akhirnya Aisyah berkata, "Ini Zainab." Kata Aisyah, "Ini Zainab." Maksudnya jangan hanya Zainab. Kalau kamu sayang Zainab,
Ini juga Zainab, sayang aku juga, kata Aisyah. Akhirnya Nabi melepas tangannya. Kemudian antara Zainab dan Aisyah itu apa? Adu mulut ya. Jadi mereka bertengkar mulut, Bapak Ibu. Sampai suaranya kedengaran di luar, ya. Abu Bakar As-Siddiq lewat untuk datang ke masjid, mendengar suara putrinya, karena Abu Bakar hafal suaranya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, ayo kita sholat ke masjid. Tinggalkan mereka dan tutup mulut mereka dengan tanah, kata Abu Bakar. Nabi keluar. Setelah pulang dari masjid, Abu Bakar mampir ke rumah Nabi, ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, lalu menasihati, wahai Aisyah, apa yang kau lakukan tadi itu? Apaan yang kau lakukan tadi itu? Abu Bakar menasihati Aisyah radhiyallahu anha, saya membayangkan istrinya Nabi, ya, tentunya yang dipilih oleh Allah adalah wanita yang solihah, tapi tetap ada rasa cemburu, bahkan kecemburuan yang tidak biasa, jemaah rahimakumullah. Makanya tetapi Nabi menghadapi mereka dengan hati yang lembut. Saya membayangkan hadis ini, bagaimana kalau orang itu bukan Nabi, istrinya 2, 3, 4. Tentu konflik di dalam rumah tangga itu sangat mungkin terjadi. Ketika seorang suami itu jiwanya tidak stabil, maka dia akan susah menghadapi masalah-masalah yang seperti itu. Nah, makanya panjenengan, ini saya ceritakan supaya panjenengan mikir-mikir 1000 kali kalau panjenengan ingin nikah lagi, ya. Nah, maka Nabi itu tetap berkata-kata yang lembut ketika istrinya sedang marah. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, Rasulullah membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Ini salah satu bentuk kasih sayang beliau kepada keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana fi mihnati ahlihi. Nabi itu sibuk dalam urusan keluarganya. Jadi kalau udah di rumah, Nabi akan membantu pekerjaan rumah tangga. Bahkan Aisyah menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Hibban, ya, ketika ada seorang sahabat namanya Urwah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ayu syai'in kana yasna'u Rasulullah idza kana indak. Wahai Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah ada di dekatmu? Kata Aisyah, ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi. Tidak ada apa yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian ketika dia dengan keluarganya. Beliau melakukan yakhsifu na'lahu, menjahit sandalnya sendiri. Jadi kalau putus sandalnya, yang diminta untuk menjahit bukan istrinya, tapi beliau jahit sendiri. Kemudian wa yahbitu thawbahu, beliau juga yang menjahit pakaiannya sendiri. Wa yarfa'u dalwahu, dan beliau yang mengambil air dengan ember. Subhanallah, ya. Jadi Nabi itu di dalam hadis lain beliau juga menyapu lantai, jemaah rahimakumullah. Jadi bentuk kasih sayang Rasulullah kepada istrinya adalah beliau membantu pekerjaan urusan rumah tangga. Nah, tentu wanita itu akan merasa dikasihani, merasa disayangi, merasa dicintai ketika seorang suami itu mau membantu pekerjaan rumah tangga. Karena pekerjaan rumah tangga itu bikin pusing, Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, tanya sama ibu-ibu, apalagi yang nggak punya pembantu, ya. Itu bikin pusing pekerjaan rumah tangga itu. Pagi, siang, malam sebelum tidur harus bersih sehingga tidur dalam keadaan tenang, bangun rumah dalam keadaan bersih, ya. Ketika suami hadir di rumah, membantu cuci piring, bantu ngepel, bantu cuci baju, bantu apa lagi? Melipat pakaian. Ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi seorang istri, jemaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah kepada keluarganya, Rasulullah tidak pernah marah kepada istrinya, gak pernah membentak istrinya. Kalau kita udah berapa kali kita membentak istri kita, Nabi SAW tidak pernah membentak istrinya. Jangankan istrinya, pembantunya tidak pernah dimarahi oleh Nabi. Siapa nama pembantu Nabi? Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita, selama aku menjadi pembantu Rasulullah 10 tahun,
mulai dari usia 10 tahun sampai usia 20 tahun sampai Nabi wafat. Ya. Anas bin Malik mengatakan, aku belum pernah mendengar Rasulullah berkata, wahai Anas, kenapa kamu tidak melakukan ini? Kenapa kamu begini? Tidak pernah. Saking lembutnya Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik, pada pembantunya. Jadi kalau kepada pembantu saja Nabi sangat lembut, apalagi kepada keluarganya. Jamaah rahimakumullah. Kata Anas bin Malik, disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, fama sabbani sabbatan qattun. Nabi itu tidak pernah mencaci maki aku sedikit pun, walaupun aku misalnya berbuat sesuatu yang tidak diharapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wala darabani darbatan, tidak pernah memukul aku, tidak seperti yang lainnya ketika muamalahnya dengan pembantunya, dengan budaknya. Yang lain-lain biasanya memukul pembantunya, memukul budaknya. Kemudian walan taharani, Nabi tidak pernah membentak aku. Wala abasa fi wajhi, Nabi tidak pernah bermuka masam di hadapanku, kata Anas. Subhanallah, gak pernah muka masam. Nah, kemudian wala amarani bi amrin fatawanaitu fihi fa'atabni alaihi, tidaklah beliau memerintahkan suatu perintah kepadaku lalu aku tidak mengerjakannya, ya, fa'atabni alaihi, Rasulullah tidak menegurku sama sekali, tidak mencela aku, tidak menegur aku. Jadi ketika Nabi memerintahkan suatu, hai Anas, kamu kerjakan ini, tapi Anas tidak mengerjakan karena satu hal, mungkin ada udhur dan sebagainya, Nabi tidak menegurku, kata Anas bin Malik, ya. Nah, maka jemaah rahimakumullah, ini bentuk keempat kasih sayang Rasulullah kepada keluarganya. Kemudian yang kelima, Rasulullah seringkali mencium istrinya ketika hendak berangkat ke mana? Ke masjid. Subhanallah, ke masjid Bapak Ibu, bukan keluar kota, bukan keluar provinsi, bukan keluar negeri. Kita baru meluk istri, cium istri kapan? Kalau mau umroh, karena berangkat sendiri, istri nggak berangkat, jaga anak di rumah, baru kita peluk istri, cium istri, ya. Nabi itu mau berangkat ke masjid, mencium istrinya. Subhanallah, ini bentuk kasih sayang Rasulullah kepada keluarganya. Makanya ini menjadi dalil oleh Imam Malik bahwa seorang suami mencium istrinya walaupun tidak ada penghalang, ini wudunya tidak batal, ya. Mau berangkat ke masjid, Nabi mencium istrinya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang keenam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlambat sujud demi membiarkan cucunya berada di atas punggung beliau saat beliau sujud. Nabi itu ketika sholat, terutama sholat duhur, Bapak Ibu, sering membawa cucunya ke masjid, ya. Cucu Nabi itu yang terkenal ada 3, ya. Hasan, Husain, ini putra dari Fatimah. Kemudian ada lagi cucu perempuan namanya Umamah, putrinya Zainab, ya, putri dari Zainab binti Jahash. Nah, biasanya Nabi sebelum berangkat sholat, sebelum berangkat sholat duhur, Nabi SAW bermain dengan mereka, dan ada salah satu di antara mereka yang dibawa oleh Nabi, digendong di lehernya. Kemudian ketika beliau ingin sholat, maka beliau meletakkan di samping beliau sholat. Pernah suatu ketika saat beliau sedang sujud, jemaah rahimakumullah, salah satu cucu Nabi yang dibawa oleh beliau ketika sholat itu naik ke punggungnya Rasulullah, sehingga Rasulullah harus memperlama sujudnya. Para sahabat ada yang mengangkat kepala, saking lamanya sampai para sahabat ada di antara mereka yang mengangkat kepala melihat apa yang terjadi pada Rasulullah. Ternyata dia melihat ada cucunya Nabi berada di atas punggungnya Nabi. Setelah selesai sholat, para sahabat yang lain yang tidak menyaksikan kejadian itu, mereka kemudian bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau memperlambat sujudmu? Kami khawatir ada sesuatu, atau kami yakin ada wahyu yang sedang diturunkan kepada engkau. Kata Rasulullah, aku tidak akan melakukan ini kecuali
karena aku ingin membiarkan cucuku dia merasa nyaman di atas punggungku. Subhanallah. Nah kemudian di dalam hadis lain Nabi SAW pernah menggendong cucunya ketika salat, digendong. Nah kemudian muncul hukum apa? Hukum membawa anak kecil, menggendong anak kecil ketika salat. Apa hukum salat orang tersebut? Nah ulama menyatakan kalau anak itu diyakini tidak membawa najis, maka salatnya tetap sah. Walaupun ada gerakan-gerakan ya, karena bersifat darurat. Ketika mau ruku ditaruh dulu anaknya, ketika mau sujud ditaruh dulu anaknya. Ini ada beberapa gerakan-gerakan di luar gerakan sholat diperbolehkan selama ada kepentingan untuk bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah maka kalau diyakini ada najis pada anak itu, maka menggendong anak ketika sholat tidak boleh. Kalau memaksakan diri, maka sholatnya menjadi batal, Bapak Ibu. Nah ini hukum ya. Misalnya anak panjenengan habis mandi bersih, lalu bergelantungan ke panjenengan ketika panjenengan sholat ya, akhirnya nangis mau minta digendong padahal panjenengan sholat, maka gendonglah anak itu ketika panjenengan sholat betul-betul, karena panjenengan yakin dia tidak membawa najis, jemaah rahimakumullah ya. Nah kemudian yang terakhir, yang ketujuh, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali bercanda dengan istri-istrinya. Jadi beliau itu saking sayangnya kepada istrinya, Rasulullah meluangkan waktu khusus untuk mereka, bercanda dengan mereka, ngobrol dengan mereka, bahkan mengajukan pertanyaan kepada mereka untuk membangun suasana yang hangat di dalam keluarga, jemaah rahimakumullah. Nah maka inilah bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya dan bentuk kasih sayang Rasulullah kepada keluarganya. Nah kisah ini dihadirkan supaya kita bisa mencontoh, Bapak Ibu. Maka bersifat kasih sayanglah kita kepada apapun, kepada siapapun, terutama kepada keluarga. Niscaya Allah akan sayang kepada kita. Irham man fil ard yarham man fis sama. Engkau sayangi yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan sayang kepadamu. Nah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing hati kita untuk menjadi hati yang penuh kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mari sama-sama kita tutup dengan membacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.